Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Seperti yang Bapak lihat, alhamdulillah masih bisa beraktivitas Pak. Iya. Saya lihat sehat walafiat. Iya Pak. Ini Pak, jadi kita kan Bapak mau melakukan coaching ini Pak ya, Iya Pak. dengan coaching ya Pak ya. Iya. Jadi sebelum Bapak melakukan itu, saya selaku observer Iya. tentunya menyampaikan apa saja rubriknya yang perlu Bapak lakukan itu Pak ya. Iya Pak. Nah jadi 3 kompetensi yang kita gunakan nanti itu mendengarkan aktif Pak. Iya Pak. Ya, mendengarkan aktif bagaimana coach Bapak dia berceritanya santai, nyaman, kemudian dia terbuka gitu, tanpa dia menutupi, tak ada yang ditutup-tutupinya gitu Pak. Kecuali masalah pribadi. Ya, kecuali masalah pribadi dia kan. Yang tidak bisa disampaikan ya Pak. Ya, betul Pak. Kemudian yang kedua, ada namanya pertanyaan berbobot nih Pak. Pertanyaan berbobot, Ya, Pak. pertanyaan berbobot nih bagaimana sebagai coach bisa menggali ya Pak. Menggali apa saja masalahnya, kemudian memunculkan solusi seperti apa, sesuai dengan alur cerita lah Pak. Ada tujuan, identifikasi, rencana, kemudian ada tanggung jawabnya gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga itu memberdayakan coach Pak. Memberdayakan coach ya. Ya, coach. Dimana coach itu ya bisalah menemukan solusinya, kemudian dia aktif gitu. Jadi tak kaku atau dia malu-malu untuk cerita menyampaikan gitu, apa masalah dia dan segala macam. Jadi nanti coach secara terbuka ya Pak. Ya, secara terbuka dia menyampaikan masalahnya, keluh kesahnya gitu. Ya, kemudian bisa mencari solusi. Mencari solusinya. Oke Pak. Kemudian Pak, untuk rubriknya, Ya. untuk pertanyaan ini, apa yang ingin Bapak kembangkan ya Pak dari 3 kompetisi tadi Pak? Sesuai dengan latihan yang kita lakukan beberapa hari lalu Pak. Ya. Nampaknya saya agak kurang dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan berbobot Pak ya? Ya, tapi dengan harapan saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi ini Pak. Ya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, Ya. dari 3 ini bagian mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya, kalau bisa saya mengembangkan yang pertama itu Pak, pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot ini kita bisa menggali masalah yang dihadapi coach, kemudian coach tersebut bisa secara terbuka dan bisa mencari solusinya terhadap permasalahan yang dihadapinya Pak. Jadi pertanyaan berbobot yang akan kita kembangkan dan spesifik Pak. Jadi di sini ada indikator ketercapaian nih Pak, dari tujuannya. Yang pertama itu menggunakan kata tanya apa dan bagaimana nanti Pak. Jadi kita menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. ya Pak ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang terbuka. Terbuka ya. Pertanyaan seperti apa Pak? Dan memerlukan jawaban yang rinci. Artinya dia menjawab itu leluasa dan kemudian dia luas gitu Pak. Jadi tanpa beban ya Pak ya. Tanpa beban dia gitu, menceritakan itu. Oke Pak, siap. Kemudian mengajukan pertanyaan yang dapat memicu individu untuk menggali idenya. Ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang mendorong coach untuk memberikan informasi yang lebih terbuka, jujur. Ya. Kemudian yang terakhir mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang nalarnya. Ya. Jadi ini indikator pencapaiannya Pak. Selama kita melakukan Coaching. Bagaimana Pak Rudi bisa kita lakukan untuk coaching? Dari penyampaian Bapak tadi, insya Allah bisa kita laksanakan. Dalam artian kita coba Pak. Siap. Melakukannya Pak. Oke, baiklah Pak Rudi. Kita mulai Pak. Siap Pak. Oke Pak. Pagi Pak Sabtu. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Baik Pak. Ini kalau di Medan Pak, saya kan marga Caniago nih Pak ya. 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 Jadi saudara saya ada di Medan sana. Ya. Marganya Sinaga. Oh iya Pak. Iya. Oh. Nah, saya mendengar kata-kata orang seperti itu Pak. Iya. Jadi menurut Bapak apakah seperti itu Pak? Bisa jadi Pak. Bisa jadi Pak. Ya. Bisa dicari apanya Pak? Referensinya. Iya betul. Oke Pak Septo. Iya Pak. Pada pertemuan kali ini, apakah ada suatu hal yang ingin kita
diskusikan Pak? Begini Pak, Ya. saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan siswa saya yang sering terlambat Pak. Kenapa Pak? Iya, sering terlambat, kemudian banyak absennya Pak di beberapa orang gitu Pak. Beberapa orang ya? Iya, Berarti tidak semuanya, tidak semuanya, hanya beberapa orang saja Pak. beberapa orang saja ya? Iya, Apakah siswanya itu aja? siswanya itu aja Pak. Gitu Kadang ya? ada juga yang berganti gitu. Kalau Bapak lihat rumahnya agak jauh atau dekat? Rumahnya relatif Pak, ada yang jauh, ada yang dekat. Yang penting di beberapa kondisi juga atau di beberapa waktu kadang terlambat, kadang tidak. Tapi yang paling sering itu saja sih orangnya. Ya. Jadi yang saya tangkap Pak Seto, masalah Pak Seto bagaimana mengatasi mungkin ya, Iya, siswa yang terlambat mungkin ya. iya betul Pak. Bapak ceritakan tadi yang saya tangkap seperti itu. Emang Pak, masalah disiplin ini dimanapun sekolahnya tidak ada sekolah yang tidak ada tanpa masalah. Iya betul. Pasti ada masalah, Betul Pak. apalagi masalah disiplin Iya, yang spesifik lagi terlambat, iya, ya kan? Kemudian sering absen. Ini kadang-kadang ketika dia absen tak pula mengirim surat. Surat, ya. Betul, Ini Pak, yang betul, betul. Mungkin ada beberapa hal yang sudah Bapak lakukan selama ini agar siswa itu tidak terlambat lagi. Apakah ada Pak? ada Pak. Ada ya? Yang saya lakukan itu yang paling dasarnya itu saya nasihati Pak. Nasihati ya? Saya nasihati, saya restitusi, terus saya berikan arahan supaya meningkatkan kedisiplinan, supaya tidak terlambat lagi. Tapi ternyata kurang berhasil gitu Pak. Yang berhasil ya? Kurang berhasil dalam impactnya terhadap perubahan itu kayaknya kurang gitu Pak. Berarti selama ini Bapak sudah restitusi sudah Pak lakukan? Sudah direstitusi, Nasihat nasihati, sudah juga? sudah Pak. Ya. Mm. Berarti udah maksimal berarti ya Pak ya? Ya menurut saya sih maksimal sih, dari hasil yang tidak didapatkan maksimal berarti caranya belum maksimal mungkin juga Pak. Mungkin ya Pak ya? Iya, Ya, memang betul Pak Seto. Mungkin ada beberapa strategi mungkin iya, yang belum tepat mungkin kita gunakan. Ya. Ini contohnya Pak ya. Mungkin kalau mungkin bisa salah satunya ngasih teladan, mungkin atau strategi yang lain. Ya. iya Pak. Kemudian ada nggak sebuah strategi yang ingin Bapak terapkan lagi supaya anak ini lebih disiplin lagi? Sebenarnya Pak, saya sudah memikirkan dari kemarin mau buat strategi Iya, memberikan surat panggilan Pak surat panggilan ya, kepada orang tuanya, jadi supaya sama-sama berkoordinasi koordinasi. antara pihak sekolah dengan orang tuanya Pak. Nah, menurut saya itu cara yang bisa dicoba Pak, lebih bagus menurut saya. Emang betul Pak Seto, pendidikan ini tidak cukup di sekolah saja. Iya, Cuman kalau tidak ada campur tangan orang tua, diserahkan bulat-bulat ke sekolah, pendidikan tidak akan berhasil. iya betul Pak. Memang betul. Jadi strategi Pak Seto itu sungguh luar biasa, bisa berkolaborasi dengan orang tua. Jadi pendidikan tadi dia kan banyak juga apa ya Pak, aspeknya. Ya. Bukan dari sekolah saja yang bisa kita meningkatkan disiplin, tapi dari di rumah apa feedbacknya dari orang tua. Iya, iya Pak. Jadi seandainya kalau diserahkan ke kita semua, kita cuman palingan kalau Pak Septo kan apa ya, full day ya, Iya, boleh Pak. dari pagi sampai Sore. Nah, mungkin anak itu ada beberapa kendala mungkin yang dihadapinya sehingga mereka terlambat. Iya Pak. Rencana tadi kan untuk pemanggilan orang tua, disurati, bisa mendiskusikan masalah ini kan. Iya Pak. Jadi kapan rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? Rencananya akan saya lakukan Pak untuk, jadi langkah pertamanya kan kita data dulu, Ya, akumulasi absennya dan keterlambatannya setiap bulan. ya,
kemudian di mana absennya itu melebihi daripada yang ditentukan baru rencananya. Jadi awal-awalnya itu Ya. di awal bulan Pak mau dilaksanakan, setiap awal bulan kita laksanakan Pak, itu rencana saya Pak. Berarti absen selama ini sudah berjalan, di akhir bulan itu kita rekap. Iya, Berarti direkap, ya. Bapak rekap nanti ya maksudnya. Berarti setelah Bapak rekap, baru Bapak melakukan pemanggilan orang tua. Iya betul Pak. Dari pembicaraan Bapak tadi itu yang saya tangkap ya. Iya betul Pak. Oke, Pak. Kalau dari saya Pak, ide Bapak itu sungguh luar biasa. Karena memang ya sering saya sampaikan bahwasannya untuk mengatasi masalah disiplin ini kita memang harus berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Iya Pak. Ya, Betul. kalau tidak, tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai. Iya betul Pak. Jadi dari percakapan kita tadi Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kita tadi itu yang saya dapatkan itu saya bisa meningkatkan kedisiplinan siswa dengan mencoba menerapkan kolaborasi antara pihak sekolah terutama guru Iya. dengan orang tua supaya bersama-sama meningkatkan kedisiplinan atau menjaga supaya anak itu tetap belajar dan hadir ke sekolah. Tadi ke sekolah ya. Iya Pak. Jadi Pak Seto, semoga yang Bapak lakukan untuk meningkatkan disiplin ini berhasil, kemudian mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Iya Pak. Ya, memang betul Pak. Dimanapun sekolahnya kita tahu titik permasalahannya ini, ya kan? Titik permasalahannya memang disiplin ini yang sering kita lihat ya, yang Bapak hadapi tadi siswa yang terlambat absen. Iya. Nah, ya, itu memang dimanapun sekolahnya Pak. Iya, Seperti itu Pak. betul Pak. Ya. Baik Pak Sabto, udah panjang lebar kita bicara, mungkin waktu juga membatasi kita Pak. Iya, Pak. Mungkin kita ada keperluan masing-masing. Jadi semoga yang Bapak lakukan nanti ya direstui sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Kemudian tak ada kendala apapun yang Bapak lakukan dan tetap semangat ya Pak ya. Baik Pak. Ya, kita sebagai guru Pak, yang penting semangat itu yang Pak. Iya Pak. Kalau tanpa kita semangat Pak, mungkin kita itu tidak bisa mendisiplinkan murid. Iya. Ya Pak? Iya Pak. Udah Pak ya? Ya siap. Oke Pak. Oke Pak. Sampai jumpa lagi di lain waktu Pak Satu. Baik Pak. Selamat pagi ya Pak ya. Lagi terima kasih banyak Pak. Ya Pak, saya Saya sudah mengamati Pak ya, Bapak sudah melakukan coaching tadi ya sama coachi, ya coachnya itu Pak Septo. Nah saya melihat secara keseluruhan sudah baik Pak ya. Dan di sini saya ingin bertanya, apa yang sudah Bapak lakukan tadi Pak? sesuai dengan alur cerita Pak. Ya. Coaching itu yang pertama saya sudah menanyakan tujuan dari coaching saya tadi, Ya. apa permasalahan yang hendak disampaikan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi ya, apa masalahnya dan itu kemudian apa solusinya. Kemudian setelah itu saya menanyakan rencana aksinya, Ya. ya rencana aksinya kapan dilakukan, kemudian di mana dilakukan, kemudian siapa yang terlibat dalam melakukan rencana aksinya tadi. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya sudah nampak tadi Pak, yang akan dilakukan Pak Septo itu kebetulan masalahnya adalah siswa yang terlambat, masalah disiplin juga nih Pak. Ya. Jadi setelah saya coaching Bapak Septo tadi, sudah nampak solusi, kemudian kapan yang akan dilakukannya proses rencana aksi tadi Pak. Itu Pak. Baik Pak. Tadi memang saya sudah mengamati juga alur ceritanya sudah nampak juga tadi Pak ya. Iya Pak. Kemudian sudah menanyakan apa dan bagaimana strateginya Iya Pak. dan sampai kapan pelaksanaannya gitu kan. Iya Pak. Kemudian ini Pak,
Dari sekian 3 kompetensi tadi, apa yang kira-kira yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Kalau menurut saya Pak, tadi memang banyak kekurangan juga tadi Pak, ya, belum sepenuhnya maksimal. Kalau saya berkeinginan, bertekad untuk mengembangkan ketiganya Pak, Tiganya. baik dari kehadiran Bani tadi, kemudian pertanyaannya Pak Bobot, itu yang mau saya tinggalkan Pak, ketiganya Pak, gitu, Pak. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan, Pak? Kalau menurut saya untuk hari ini cukup Pak. Oke. Karena saya segan juga nih Pak, Iya. karena Bapak mungkin ada keperluan lain juga yang akan diselesaikan. Siap, Pak. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak, sudah berbagi ilmu tentang proses coaching Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan saya ke depannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari hari ini, baik terhadap rekan sejawat atau murid Pak. Gitu, Pak. Baik. So, Iya, Pak. saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Siap. Karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk saya, bagaimana proses coaching itu sesuai dengan alur kita. Siap, Pak. Yang tadi sudah selesaikan, mungkin memakan waktu atau ada hal-hal lain yang Bapak tinggalkan yang lebih apa, tapi demi saya tadi kata Bapak, mungkin Bapak bisa meluangkan waktu.